الرحيم من التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di buku Al-Hikam sampai hikmah yang di buku Al-Buti 50, di buku lain 45. Hasilnya kita masuk ke bab, namanya bab apa itu? Mautul Qalb. Mautul Qalb kita tahu Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati manusia itu kapan mati sampai tidak ada rasa ini dosa atau tidak? Kapan mati sampai dia tidak perhatian sama perintahan Allah Ta'ala atau melarang Allah Ta'ala? Itu kalau dosanya banyak atau di dalamnya sudah banyak dosa. Nas'alullah as-salamul afiyah. Salah satu target dari kajian ini Al-Hikam, mungkin kita bilang tazkiyatun nafsi atau bilang tasawuf atau bilang tarbiyah. Salah satu target atau tujuan satu ini, kita mau bersihin hati dari seluruh kotor yang ada di dalam hati. Kadang-kadang itu yang kemarin kita bilang hawa nafsu atau penyakit hati atau dosa-dosa. Kadang-kadang dosanya kecil, tidak penyakit hati. Orangnya Masya Allah baik, ibadahnya baik, salatnya baik, sama orang lain juga hatinya bersih, tapi dia masih melakukan hal atau mungkin bilang yang dosa-dosa yang kecil. Di dosa-dosa yang kecil kalau sudah istiqamah atau selalu melakukan hal tersebut, bisa jadi dosanya na'udzubillah seperti dosa yang besar. Di sini Al-Imam Ibnu Athaillah kasih peringatan kepada kita tentang masalah saghirah dan kabirah. La saghira idza qabalaka 'adluh wa la kabira idza wajahaka fadluh. Sebelum kita terima hikmah ini atau sebelum kita masuk ke hikmah, kita harus faham apa itu dosa atau kenapa mereka bilang dosa besar, dosa kecil. Hakikatul amr, hakikatnya itu yang kamu hamba Allah Ta'ala atau yang jadikan hamba lillahi azza wa jal, karena Allah Ta'ala atau hamba Allah Ta'ala, seharusnya enggak ada dosa sama sekali, besar atau kecil. Itu hakikatnya. Itu hakikatnya. Juga lihat sahabat ridwanullah tabaraka wa ta'ala alaihim bilang sama orang tabi'in, kamu melakukan hal-hal yang di zaman kita kamu lihat hal tersebut atau dosa tersebut seperti rambut. Innakum la ta'maluna a'malan hiya fi a'yunikum adaq min asy-sya'r. Di depan mata kalian seperti rambut. Ini orang sahabat bilang sama tabi'in. Kita di zaman kita, zaman Nabi Muhammad SAW, dia bilang, ini orang sahabat bilang, kita jadikan atau hitung dosa tersebut dosa besar. Ini sudah mulai berubah. Kapan mulai berubah hal itu? Setelah Rasulullah wafat. Sahabat sudah menyabar, berjihad fi sabilillah kasana kasini, itu mulai timbangan dosa itu mulai berubah. Dari kata ini orang sahabat bilang kamu melakukan atau melaksanakan atau mengerjakan dosa yang kecil di depan mata kamu, kecil, lihat itu kecil seperti rambut,
kita hitung di zaman Nabi ini dosa besar. Kalau saya kasih contoh aja, contoh masih mubah. Mereka lihat itu kayak dosa, seperti eh, yang mereka jadikan atau bilang ini bid'ah dari zaman sahabat, seperti makan berapa macam lauk di depan kita, berapa macam makan di hidangan kita. Itu mereka lihat ini dosa besar. Padahal ini mubah. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Tapi ifiknya, sahabat lihat ifik hal yang mubah ini bisa jadi atau bisa naik sampai kita melakukan haram. Nah, ini salah satu contoh. Yang kedua, dosa itu ada besar, ada kecil. Itu tadi bilang apa, seharusnya enggak ada di hadapan hamba Allah Ta'ala, yang hamba Allah Ta'ala murni, seharusnya tidak ada besar atau kecil. Kamu hamba Allah Ta'ala harus ikut perintah. Jauh dari melarang, jauh 100%. Tapi ini di antara Allah Ta'ala dan itu yang namanya derajat atau maqamul arifin. Ahli ma'rifat, mereka lihat ini dosa besar atau kecil. Sampai dia tidak melakukan dosa yang kecil. La ilaha illallah. Tapi di maqam syariah, yang di depan agama Islam atau yang di hukum agama Islam, Rasulullah SAW bagi kedua. Mungkin ada yang bilang, oh berarti Syekh itu bukan syariat Islam. Enggak, syariat, tetap syariat, tapi kita bilang derajat yang paling tinggi. Kenapa kita bilang derajat yang paling tinggi ini? Lihat Rasulullah tidak melakukan hal yang dia bilang sama kita, ada dosa besar, ada dosa kecil, tidak melakukan dosa yang kecil. Biar kita faham, oh ini dosa kecil. Enggak. Tidak ada di dalam riwayat hadis Rasulullah melakukan hal yang mungkin kita bilang, Rasulullah bilang ini dosa tapi kecil, bisa istighfar atau salat bisa hilang. Enggak, ini maqam yang Rasulullah kasih tahu ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa besar yang gini, ada dosa kecil yang bla bla bla, ya kasih dosa itu tapi tidak melakukan. Itu yang tadi kita bilang, yang hamba Allah Ta'ala murni, tidak ada dosa besar atau kecil. Tapi kalau di dalam hukum syariah, hukum syar'i yang di depan mata kita, itu harus ada dua bagian. Pertama, dosa yang besar. Dosa besar. Yang kedua, dosa kecil. Tapi mungkin ada yang tanya, itu dosa besar seperti apa? Ada definisi untuk dosa besar. Ini lihat di sini. Amma ta'rifah walahum fi, itu banyak ulama fikih, banyak ulama kasih definisi untuk dosa yang besar banyak. Tapi hasilnya dia balik ke satu definisi. Apa itu? Kullu ma jaa fihi wa'idun min Allah bi'adzabin fil akhirah au unitat bihi 'uqubatun fid dunya kal had wa nahnu. Dosa besar itu yang Allah Ta'ala kasih atau beritahu kepada hamba dosa ini di akhirat dapat siksa yang pedih atau azabun alim. Azab. Atau ada had. Ada had. Mungkin kita nanti kasih tahu seperti apa, tapi kita jelasin definisinya. Ya, di dalam riwayat hadis itu seperti di ayat Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Terus di akhir ayat ulam adzabun syadid atau adzabun alim. Allah Taala tidak ampuni kalau syirik. Tapi yang lain, alladzina yajtanibun kabairal itsm illa al-lamam. Kabairul itsmi illa al-lamam. Mereka menjauh diri sendiri dari dosa yang besar, kecuali yang kecil. Illa lamam artinya apa? Artinya Allah Ta'ala ampuni dosanya. Itu Rasulullah jelasin tentang di dalam hidupnya di beberapa hadis. Salah satu contoh itu satu orang yang datang, wahai Rasulullah, saya melakukan hal yang besar. Rasulullah bilang sama beliau, apa?
Dia bilang saya cium perempuan punya toko, ada perempuan datang, saya bilang sama dia yang barang yang paling bagus dalam sampai dia masuk, saya cium perempuan tersebut. Itu sebelum salat. Sebelum salat dia datang tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diam karena belum ada hukum syar'i dari Allah Taala, belum turun ayat atau hukum jelasin hal yang seperti ini. Tentang zina sudah jelas. Tapi masalah yang ini ada hukumannya apa? Belum ada. Rasulullah tunggu juga waktu itu masih waktu iqamat salat. Di dalam salat, setelah salat Rasulullah tanya, di mana orang yang tadi? Tanya. Ya, yang tadi kita bilang laki-laki itu tanya tentang cium perempuan, bagaimana hukumnya? Ya, angkat tangannya. Fikir sudah hukum turun dari Allah di dalam salat. Tapi Rasulullah bilang sama beliau, kamu tadi wudu, ya wudu. Kamu ikut salat kita, ya ikut itu tahlil atau zikir yang ba'da salat, ya ikut. Sudah, pergilah. Allah Ta'ala ampuni dosa kamu. Ini karena dosanya kecil. Ya. Berarti Syekh boleh saya melakukan hal seperti itu. Sebentar, jangan. Ini orangnya melakukan satu kali. Datang mau taubat dari hal seperti ini. Itu Rasulullah bilang, innal hasanat, Allah Ta'ala menurunkan ayat, innal hasanat, al-hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu hapus dosa atau kejahatan. Bagus. Tapi orangnya yang melakukan hal seperti ini jadi istiqamah, itu yang namanya saghirah ma'al israr. Saghirah ma'al israr itu lebih, kadang-kadang bahayanya itu lebih dari dosa yang besar yang melakukan satu kali tapi dia selalu takut. Dia setiap kali melakukan hal seperti ini bilang, ya sudah ini kecil, saya bisa istighfar, salat hilang. Terus besok melakukan hal sama orang lain atau sama perempuan lain, besok lagi sama orang lain, besok lagi sama orang lain. Walau dia jaga diri dari zina, naudzubillah, tidak melakukan sampai zina, tapi jadikan dosa ini yang di matanya ini kecil, setiap hari itu naudzubillah namanya saghira ma'al israr. Kadang-kadang pahala dosanya atau bahayanya lebih dari dosa yang besar. Oke, tadi itu orangnya tanya, wahai Rasulullah, ini hukum khas untukku. Artinya Allah Ta'ala ampuni dosa saya setelah saya melakukan hal tadi, itu khusus untuk saya atau umum? Dia bilang itu seluruh umatku. Maksudnya apa? Dosa yang kecil, kalau kamu istighfar, salat, zikir, ibadah, taubat dari hal tersebut, sudah Allah Ta'ala ampuni dosa tersebut. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Itu yang kecil. Yang besar itu yang Rasulullah bersabda di dalam atau jelasin di dalam beberapa riwayat. Di sini jadi definisinya kullu ma ja'a, setiap perbuatan yang ada berjanjian atau siksa yang pedih di akhirat, itu namanya kabirah. Atau ada hukuman di dunia seperti jalad. Orang yang berzina itu kalau laki-laki, kalau masih muda belum nikah, hukumnya apa? Jalad. Itu berarti namanya kabirah. Orang yang mencuri atau ambil hak orang di dalam keadaan itu potong tangannya. Ini namanya haddun. Haddun atau hukuman. Sama apa tadi? Huququl walidain. Nanti kita jelasin di sini. Oke. Itu definisinya biar kita paham. Berarti dosa yang ada hukuman dari Allah Ta'ala sudah jelas kita tidak bisa berubah. Itu namanya dosa besar atau kabirah. Dosa yang tidak ada hukuman, kita cari-cari di Al-Quran, di hukumannya apa, enggak ada, itu namanya saghirah. Insyaallah salamah wal afiyah. Tapi mungkin ada yang bilang, Syekh, kalau bisa kasih contoh itu dosa yang besar. Di sini Al-Imam, wa amma ti'daduha wa dzikru anwa'iha fahiya al-ma'asi taliya. Hampir itu bisa hitung dosa yang besar. Yang pertama asyirku billah wal wa'id alladzi qala. Asyirku billah. Itu hasilnya menyembah selain Allah Ta'ala. Itu namanya syirik.
bisa menyembah batu seperti orang kufar Quraisy, patung atau apa namanya, juga bisa mereka ambil pohon juga kadang-kadang, yang bisa menyembah ibunya, yang bisa jadikan tuhannya sapi, yang itu semuanya musyrik atau kafir. Ya, tapi biasa musyrik itu masih masih dia berkenal atau masih terima Allah Ta'ala. Ada yang enggak, i'tikadnya ini Tuhan saya aja. Kalau i'tikadnya Tuhan saya ini beda, lebih lebih kuat dari tadi. Musyrik itu sudah seperti orang Quraisy. Orang Quraisy lihat atau melaksanakan ibadah kepada namanya apa itu? Rihala atau apa namanya ini? Asnam yang dari batu. Hah? Berhala, berhala. Berhala, berhala. Mereka menyembah ke berhala. Tapi juga waktu tanya sama mereka siapa yang kasih hujan, siapa yang ciptaanmu, ya Allah Ta'ala di Al-Quran kasih ceritanya, mereka bilang Allah Ta'ala. Masih mereka tidak ingkar Allah Ta'ala. Tapi ada berapa orang yang musyrik itu tidak terima atau tidak apa itu bahasa Inggris? La ilaha illallah. Jadi asyirku billah itu salah satu atau dosa yang paling besar dari dosa yang besar. Yang paling besar itu dosanya al-isyrak billah. Nasallallahu. Kita kemarin atau tadi sudah baca innallaha la yaghfiru an yushraka. Allah Taala tidak ampuni dosa orang yang musyrik. Ka itu isyraknya tidak. Wa yaghfiru ma duna dzalik, kalau dia melakukan hal yang lain masih bisa. Oke, ini satu. Yang kedua, uququl walidain. Ini hadis, ini semuanya dalam satu hadis. Uququl walidain. Namanya apa? Durhaka sama orang tua. Durhaka, uququl walidain. Uquqnya itu beda derajatnya, beda macamnya. Ya, kadang-kadang dia baik sama orang tua tidak bicara, tapi dia pergi sendiri, tinggalin mereka, tidak tanya. Itu sudah masuk di uququl walidain. Kadang-kadang itu dalam cara yang keras. Ada beberapa orang yang caranya keras, keluarin ayah dari rumah, ayah sama ibu. Itu sudah masuk uququl walidain. Derajatnya, makamnya uququl walidain itu beda-beda. Beda-beda, tapi mungkin kita bilang uququl walidain itu yang bilang hal yang jadikan ayah atau ibu sedih, itu termasuk di uququl walidain. Terus ayahnya atau ibunya ridha setelah dia datang atau minta maaf, ini masalah lain. Tapi waktu dia ini sekarang ibunya datang minta sesuatu sama beliau, dia marah-marah pergi. Wah, itu masuk hukukul walidain. Darajat atau makam orang tentang hukukul walidain sampai Muhammad bin Wasi', dia Muhammad bin Wasi' orang tabi'in, dia tidak makan sama Ali Zainal Abidin, tidak makan sama ibunya. Tidak mau makan sama ibunya. Makan, kita bilang makan mubah, halal, tidak haram. Terus nggak mau. Bilang mereka tanya sama ibu, kenapa nggak mau makan sama ibu? Dia bilang takut saya ambil sesuatu yang matanya sudah lihat mau ambil, seperti buah atau ini, kalau kita kasih contoh mungkin bilang ayam, ayam atas nasi. Dia bilang saya takut ambil suapan yang dia suka atau mau ambil tersebut saya sebelumnya. Ya ini makamnya sampai mana? Makamnya sampai mana? Makan aja itu makan mubah. Pasti biasa kita semuanya yang di sini yang sudah sebagian ayah ibu pasti kita ikhlas, ridha anak ambil. Ya, kadang-kadang bukan kadang-kadang selalu kita balikin dari tangan kita ke anak. Itu sudah ridha. Tapi dia perhatian sama diri sendiri sampai dia tidak mau makan takut ibunya mau sesuatu yang dia ambil. Ya, mau makam lagi ada satu lain yang bilang kalau dia pergi, kalau dia pergi sama ibunya atau sama orang tua, dia tidak injak bayangan mereka. Bayangan itu efek matahari. Ada bayangan ya kan?
Dia tidak takut dia masuk di orang yang durhaka. Ini bukan cerita yang cerita aja. Itu sifat orang saleh di zaman tabi'in, tabi'in. Tidak injak bayangan ayah atau ibu. Ini kalau mereka sampai hal seperti itu, bagaimana cara sama mereka? Contoh yang paling jelas kita lihat Sayyidina Ismail. Gak ada yang paling buruk atau takut seperti beliau. Sayyidina Ibrahim bilang sama beliau, saya mau membeli kamu. Dia bilang, ya silakan. If'al ma tu'mar. Itu baik sama orang tua luar biasa. Berarti ada yang bisa jadi seperti itu. Berapa sahabat, berapa tabi'in, berapa orang itu yang bisa baik sama orang tua. Jadi uququl walidain, kalau kamu berlawan ini tadi mereka baik ya kan? Berlawannya itu sudah masuk di uququl walidain. Sampai mereka bilang kita sampai sekarang kemarin bilang apa itu? Hati-hati kalau ayahmu atau ibumu sebelum bicara sama kamu mereka fikir atau perhatian sama katanya, berarti ini kamu termasuk di orang durhaka. Contohnya apa? Ibunya bilang sama saudara, sama adik, saya mau sama fulan gini gini gini, tapi takut dia marah atau takut dia tidak terima. Itu ulama bilang kalau ayah sama ibu sebelum bicara sama kamu lagi fikir, lagi perhatian, takut dari hal yang terjadi dari kamu, berarti kamu orang durhaka. Jadi hati-hati. Ini kita belum jelasin semuanya fadilahnya atau dosa orang durhaka, tapi kita paham itu uququl walidain dosa yang besar. Oke. Terus yang ketiga, jadi dua ya. Tadi syirku billah, yang kedua uququl walidain. Yang ketiga, qatlun nafsi bighairil haq. Qatlun nafsi itu yang membunuh orang tidak ada hak. Nasallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'minan, man a'ana ala qatli muslim." Barang siapa membantu orang yang membunuh orang muslim itu di hari kiamat ada tulisan di dahinya ayisun min rahmatillah, putus asa dari rahmati Allah Ta'ala. Itu kalau Rasulullah bersabda atau jelasin di dalam riwayat hadis, walau bisyatri kalimah, separuh dari kata ini suruh orang. Uqtul dalam bahasa Arab, uqtul ya, membunuhilah ya kan. Uqtul kalau dia bilang uq aja, tidak bilang tol, uqtul semuanya, katanya semua, ambil dua huruf aja. Uq, biar dia faham, itu masuk, na'udzubillah, di hari kiamat ada tulisan di dahinya ayisun min rahmatillah. Nasallallahu alaihi. Jadi ini dosa yang besar karena hukumannya sudah besar, juga hadis-hadis yang itu juga seram sekali. Seram sekali. Terus ini mungkin Syekh kemarin saya bawa mobil tapi ada berapa orang itu tidak sengaja, kecuali kalau sengaja. Kalau masalah yang tidak sengaja, ini fulan lagi perbaiki sesuatu dari atas jatuh ke bawah, kena satu orang meninggal, yang seperti orang yang biasa kerja di tempat kerja, kadang-kadang ya ada yang jatuh dari atas, ada satu orang di bawah. Ini tidak masuk kecuali kalau dia sengaja langsung dari atas buang biar fulan mati, itu namanya sengaja atau tidak sengaja. Yang tidak sengaja itu dosanya itu masih masuk di maaf juga, masih ada hukuman. Masih ada hukuman. Sampai ulama bilang hak orang yang mati, yang terbunuh ya kan? Terbunuh ya kan Bu Hartina, yang sudah wafat. Iya, Syekh. Yang terbunuh itu haknya itu tiga, ada tiga hak. Hak orang yang sudah meninggal ya, bukan yang masih hidup, yang sudah meninggal, biar tidak salah membunuh, terbunuh itu. Yang sudah meninggal itu punya tiga hak. Yang pertama, hakullah. Hakullah Ta'ala wa yasqut bil kafar.
Hak Allah Ta'ala itu kalau kamu puasa 2 bulan, Allah Ta'ala kasih di Al-Quran, siyam syahrain mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut. Tidak boleh. Itu namanya kafarah. Sudah. Allah Ta'ala di hari kiamat, mungkin kita bilang tidak tanya karena kamu sudah taubat. Itu kapan itu? Kalau kamu taubat. Pasti kalau taubat. Kamu sudah yang kemarin melakukan hal yang salah, membunuh orang, tapi setelah itu dapat kesempatan, kamu bisa puasa 2 bulan, 60 hari. 60 hari berturut. Ini hak Allah. Sudah di hari kiamat nggak ada bertanggung jawab atau tidak ada tanyaan tentang hal tersebut. Hak yang kedua itu hakul warathah. Anaknya, istrinya, suaminya itu punya hak. Apa itu? Apa itu haknya? Hak mereka itu yang kemarin kita bilang dia bayar. Enggak tahu di sini ada atau tidak, tapi di Yaman kadang-kadang mereka bilang sudah kamu bayar sekian, itu namanya dia dalam bahasa Arab. Di dalam apa kebiasaan orang Arab. Di sini enggak tahu bagaimana mereka melakukan atau tidak, enggak tahu. Eh, Juga sudah ada hukum tertentu dari Rasulullah. Harga 100 unta yang kita kemarin jelasin di buku sirah. Seperti harga 100 unta itu mungkin kita bilang harga satu orang. Di pemerintah di Arab sampai sekarang di Yaman mereka sampai sekarang masih ada tapi tidak sampai harga 100. Mereka meringankan kasih hukum kalau ada yang membunuh orang sengaja mereka maafin kisos itu harus bayar dia atau mereka bilang harus bayar dia itu ada berapa apa itu angka yang mereka sudah tulis atau tertentu di pemerintah Yaman. Itu namanya diyah. Audiyatun musallamatun ila ahli. Atau mereka bilang enggak mau uang, kita mau karena dia membunuh ayah saya kita harus ambil qisas. Sudah itu hak tadi hak Allah Taala sudah puasa. Hakul warathah, waris itu yang ikut atau yang keluarga orangnya itu ambil 2. Mungkin bayar yang tadi kita bilang kalau mereka maafin dari kisah bilang sudah tidak perlu dia meninggal juga kasih yang punya anak ya, sudah bayar dia aja itu. Atau hukum yang kedua kalau mereka pilih hukum yang keras bilang harus kisas. Kisas itu. Hak yang ketiga itu yang paling seram. Hak orangnya yang meninggal sudah pergi akhirat. Kamu sekarang sudah bayar ke mereka. Mereka sudah ridha. Juga di dalam agama Islam. Setelah bayar dia ada yang ganggu kamu atau membunuh kamu itu sudah orangnya qatil. Itu dosa besar sama beliau. Walau kamu kemarin sudah karena sudah hukuman dapat kemarin. Terus hak Allah Ta'ala puasa sudah. Tapi orang yang meninggal haknya kapan? Sudah meninggal. Ya, Rasulullah bersabda, "Awwal ma yuqda fi ad-dima yaumul qiyamah, awwal ma yuqda bainan nas fi ad-dima." Itu masalah yang pertama mulai hukum di antara manusia itu masalah darah. Yang seperti tadi bilang membunuh, terbunuh itu jahat atau tidak, sengaja atau tidak sengaja, ya hukum-hukum masalah darah itu namanya biddima. Rasulullah bersabda biddima. Hukum yang pertama. Rasulullah bersabda, wa innahu la ya'ti birrajul yaumal qiyamah wa innar rajul la ya'ti yaumal qiyamah hamilan ra'sahu. Orang yang tadi bilang terbunuh ya kan datang bawah kepalanya di tangannya. Rasulullah bersabda, wa audajuhu tashhubu daman. Darahnya lagi mengalir. Keluar darah. Aduh ya Allah, Syekh, bagaimana bisa jalan? Ya itu sudah akhirat bukan seperti dunia. Dunia kalau sudah potong mati, tidak bisa bergerak. Tapi di hari kiamat enggak. Kita lihat dalam ayat Al-Quran, orang kafir bisa wajahnya, bisa jalan di wajahnya. Ada yang tanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa jalan di wajahnya?
Rasulullah bilang, siapa yang jadikan dia bisa jalan sama di kaki? Mereka bilang Allah Ta'ala. Sudah, yang kasih hal itu mereka bisa jalan sama kaki, bisa kasih hal atau bisa jadikan mereka jalan atas wajahnya. Itu jalan kan banyak. Hasilnya orang itu dalam riwayat hadis, orang yang terbunuh di hari kiamat datang bawah kepalanya, tanya, wahai Tuhanku, tanya fulan ini kenapa potong ajal saya, kenapa membunuh saya. Rasulullah bersabda, kalau dia taubat, Allah Ta'ala bilang sama beliau, lihat ini. Dia lihat ada istana yang besar di surga. Ini punya siapa? Rasul Allah Ta'ala bilang, ini punya kamu kalau kamu maafkan kepada orangnya. Itu kapan? Kalau sudah tadi ambil hak tadi, sudah puasa 2 bulan, juga sudah bayar dia. Terus kalau dia hidup, mereka tidak ambil kisah itu, apa namanya ini? La ilaha illallah. Kalau mereka tidak ambil kisah, bisa lanjut atau maksudnya sudah taubat dari dosa kemarin, Allah Ta'ala bangun istana untuk mereka, untuk orang yang tadi jahat. Kapan itu? Kalau dia taubat, kalau mereka sudah, atau kalau dia bayar hak-hak yang tadi. Ya pasti itu orang yang terbunuh waktu lihat istana di surga. Kalau di sini kasih rumah kecil 1 lantai aja, berapa kamar kita maafin sudah. Ini untuk kamu, kalau kamu maafin sama biaya sudah silakan, tidak masalah. Apalagi istana di surga, istana dari dari Allah Taala yang bangun, Allah Taala bukan kita. Pasti dia bilang sudah saya maafin sama beliau. Allah Taala bilang sudah, pegang tangannya, ayo masuk dua-duanya surga. Masuk surga. Kapan itu? Kalau orangnya taubat, kalau orangnya sudah memenuhi syarat tadi. Tapi orangnya kalau masih tambah membunuh fulan dan fulan dan fulan, ya Allah Ta'ala kasih hukuman ayo membunuh lagi. Sampai dia dapat rasa seperti dunia. Atau bunuh orang ini, ambil hakmu. Maksudnya ambil hakmu dari fulan. Ya, kalau Rasulullah SAW, fayaqtuluhu, seperti dia membunuh orangnya seperti kemarin. Dia pakai apa? Ya, caranya bagaimana? Caranya jahat yang kita mungkin bilang ada berapa orang potong, ya sudah dia potong satu-satu. Ya, Rasulullah bersabda mirip yang dia melakukan di dunia. Nasallallahu salamah wal afiyah. Jadi ini dosa-dosa yang kita sebut ini itu hukuman untuk orang yang membunuh orang lain tidak punya hak. Sampai Rasulullah bersabda, lahadmul Ka'bah hajaran ahwanu 'ala Allah min an turaq damu rajulin wahid. Itu hancur Al-Ka'bah satu bersatu batu, itu satu ambil buang, itu hancur Al-Ka'bah. Al-Ka'bah yang paling mulia di bumi ini, rumah yang paling mulia di bumi ini, Rasulullah bilang itu lebih mudah atau lebih dari kalau kamu membunuh orang. Jadi darah manusia itu apa itu dosanya besar sekali. Jadi ini yang keberapa ini tadi bilang asyirku billah satu, yang kedua uququl walidain, yang ketiga qatlun nafsi yang tadi sebut. Yang keempat qadful muhsanat al-mu'minat wa mithluhu qadful muhsanin, itu menuduh perempuan atau laki-laki tentang zina. Kita tahu atau mereka orangnya sudah tahu ini orangnya tidak mungkin, tapi dia apalagi sekarang zaman sosial media mungkin tulis ini fulana sama fulan atau fulana melakukan zina atau bilang fulana zaniyah berzina. Terus tidak punya bukti, tidak punya dalil, tidak ada itu, naudzubillah, ini menuduh orang berarti dosa yang besar. Hukumannya apa? Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil lu'inu fid dunya wa fil akhirah. Allah Taala melaknati orangnya, ya kan, di dunia dan akhirat. Walahum adzabun azim. Juga saya sudah kemarin melakukan hal seperti ini, bilang fulan atau fulana zaniyah.
ahli zina, naudzubillah. Saya mau ampuni, mau taubat dari itu, ayo datang. Harus kita jelad 80 kali. Itu hukuman dari Allah Ta'ala. Terus ya Syekh sudah nggak mau mereka tahu saya mau taubat, itu urusan kamu sama Allah Ta'ala. Kamu jujur atau tidak, ini masalah lain. Yang kelima, aklur riba. Aklur riba. Apalagi riba yang jelas. Yang masih ada khilaf di antara ulama tentang masalah hukumnya itu kita masih bilang masalahnya khilaf. Tapi riba yang jelas itu pinjam. Ini kemarin di kelas kita lagi ngajar eh, yang namanya apa bahasa Indonesia di sini namanya gadai. Ada kantor namanya gadai atau macamnya. Pinjam uang kembali itu sudah dari gadai atau dari bank atau dari orang. Saya kenal tetangga saya orang kaya bilang sama beliau, "Fulan saya mau pinjam 10 juta." Ya boleh, tapi kalau harus kembalikan itu apa itu bahasa Indonesia? 11. Sudah, ini riba. Ini bukan bank, Syekh. Ya bank atau tidak bank? Riba artinya kamu kembali uang lebih dari yang kamu pinjam. Kapan itu? Kalau dia bercarat dari waktu kasih. Tapi setelah itu sudah, ini namanya riba. Tapi Syekh saya sudah pinjam dari fulana, tapi waktu kembalikan saya tambah 1 juta dari saya. Ini masalah lain. Jadikan hadiah ini. Yang tidak boleh itu kalau dari awal. Fulan datang bilang sama kamu, mau pinjam? Boleh. Berapa? Mau 10. Tapi harus kembalikan 11 juta. Ya tidak masalah. Saya. Ini syarat yang terakhir itu yang tidak boleh atau yang bilang riba. Juga macamnya itu panjang juga harus kita belajar di satu belajaran. Oke. Yang kelima, 4, 5, 6. Aklul riba ya, 6 ya. Terus al-firaru minaz-zahf. Yang berikutnya itu yang ketujuh, al-firaru minaz-zahfi. Al-firar huwa an yuwalli al-muslim fil qital dhahrahu lil ghuzah. An yuwalli al-muslim dhahrahu lil ghuzah. Mereka pergi ikut perang fi sabilillah, tapi waktu lihat tentara orang kafir, mereka maju, dia mundur. Itu tidak boleh, itu dosa yang besar. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Oke. Aklu malil yatim. 8. Aklu malil yatim. Makan harta orang yatim atau anak yatim. Itu masuk di dosa yang besar. Az-zina. Melakukan zina. Itu masuk dosa yang besar. Itu semuanya ada bab-bab yang kita nanti jelasin insyaallah kalau kita lanjut belajar di sini. Kitmanus syahada, az-zina tadi. Melakukan zina, dia besar apa namanya ini sudah nikah atau tidak, tetap hukumnya zina. Tapi hukumannya apa? Itu masalah lain. Dosanya itu sama. Orang yang muda atau yang sudah nikah melakukan zina, hukumannya dosanya sama. Tapi hukumannya apa itu untuk yang muda? Jelad 80 atau 100 sama pergi dari kampung. Orang yang muhsan yang sudah nikah itu rajam sampai wafat, itu hukuman syar'i di hadapan kita. Oke. Berapa ini sekarang sudah bilang berapa itu? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 az-zina ya. 9 az-zina. Oke. 10 kitman syahada. Kitman syahada. Ini masuk dosa yang besar. Apa itu kitman syahada? Kitman syahada itu saya datang atau lihat fulan seperti tadi contoh membunuh fulan atau membunuh fulan. Saya lihat waktu dia melakukan dosanya. Terus mereka datang mau saya saksi, saya tidak bilang, tidak mau bilang takut dari fulan. Itu dosa yang besar. Ini tadi saya kasih contoh yang paling berat, yang paling keras itu atau di dosa yang besar. Bisa di masalah yang kecil. Saya lihat fulan ambil harta fulan, tapi tidak bilang. Saya lihat fulan pukul sama fulan, jadi dia orang yang jahat itu. Sudah mereka minta saksi dari saya tidak kasih tahu, itu namanya kitmanus syahada, masuk dosa yang besar. 10 atau 11 al-yaminul ghamus. Sumpah.
sumpah yang palsu. Sebabnya, caranya itu banyak kadang-kadang. Al-yamin al-ghamus wa huwa an yahlif al-insan ala syai' annahu fa'ala. Dia sumpah saya tidak melakukan ini, padahal dia yang melakukan. Ini namanya yamin al-ghamus. Atau kebalik. Dia tidak melakukan tapi mau bantu orang lain atau mau biar mungkin kita hasilnya dia sumpah saya yang melakukan, padahal bukan yang beliau. Itu semuanya masuk di sini namanya yang ghamus, yang palsu. Saya tahu ini bukan seperti ini, tapi sampai sumpah. Tadi bilang, kalau dia bilang nggak ada, fulannya nggak ada, itu dusta, bohong. Ya dosanya lain. Tapi sekarang enggak, dia tambah yamin atas itu atau tambah sumpah fulan demi Allah Taala tidak ada. Itu yamin al-ghamus, namanya al-yaminul ghamus. Masuk di dosa yang besar. Oke. Syurbul khamri, minum khamr atau minum keras. Itu juga masuk di dosa yang besar. Tarkus salam, meninggal salat, tidak ikut atau tidak salat, itu dosa yang besar. Naqdul ahdi wa qat'ul rahim wa qati'atur rahim. Itu apa, tidak tepati berjanjian dan apa putus tali silaturrahim. Itu maksudnya di sini silaturrahim yang sama keluarganya, anaknya, ibunya, ayahnya, saudaranya, paman, bibi juga dari keluarganya itu sampai dia tidak kenal atau tidak datang, naudzubillah, itu masuk di dosa yang besar. Ini yang kita yang mungkin paling jelas jadikan atau yang hitung dosa yang besar. Kenapa ini semuanya? Karena semuanya ini Rasulullah SAW kasih hadis atau jelasin ini dosa yang besar. Sampai di dalam riwayat hadis 7. Syahadatuz zur itu. Karena waktunya tidak cukup juga, kita sudah selesai, belum masuk dosa yang kecil. Oke. Yang lain ini semuanya karena tidak ada hukuman, itu namanya dosa kecil. Selain yang tadi kita sebut, ini 14 atau 12, itu masuk di dosa yang besar. Selainnya itu dosa yang kecil. Bagaimana ampuni dosanya? Itu tadi bilang istighfar, tahlil, ikut salat, itu yang dosanya ampuni atau habus. Ya. Jadi Syekh, kenapa kamu dari tadi panjang seperti ini tapi hikmahnya tidak jelasin itu. Dia bilang la saghira idza qabalaka adlu. Yang tadi kita bilang dosa besar, dosa kecil itu kapan? Yang kita tadi bilang, kalau kamu jadikan diri sendiri saya hamba Allah Ta'ala, sekarang jangan kamu apa itu, percaya diri sendiri. Oh ini kecil. Sampai bilang la saghira, itu bukan hitungan kecil. Kalau Allah Ta'ala mau hitung semuanya, kamu bisa rugi, ahli neraka. La saghira idza qabalaka adlu. Adlullah Ta'ala itu maksudnya apa? Dia hitung seluruh perbuatan kamu yang kecil, kumpul. Ini kamu melakukan ini kecil, tapi masih di dalam hatimu, belum taubat. Kamu melakukan ini masih di dalam hatimu. Kamu melakukan ini kecil, itu kalau Allah Ta'ala hitung semuanya, na'udzubillah, bisa jadi ahli neraka. Itu yang namanya la saghirata idza qabalaka adluhu. Kalau di hadapan keadilan Allah Ta'ala hitung dosa-dosa yang kecil, itu nasallallahu salamah. Tapi kalau dapat ampunan, itu yang selamat. Coba lihat ini, wala kabirata idza wajahaka fadluh. Walau dosa tadi besar, kamu sudah taubat, tapi karunia Allah Ta'ala kasih kepadamu, tidak tanya, tidak lihat segara-segaramu atau dosa-dosamu. Ini kapan? Saya jelasin di hadis yang masyhur. Hadis masyhur atau dalam riwayat hadis yang paling masyhur. Allah Ta'ala di hari kiamat ada satu orang
Di mana saya lagi cari belum ketemu. Dalam riwayat hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan ada satu orang Allah Taala apa itu? Keluarkan dosanya, dosa-dosanya dalam buku-buku dosa itu. Sampai orangnya itu ini arti hadis ya, tujuan hadis atau hadis maksudnya seperti ini. Ada satu orang yang Allah Taala di hari kiamat hitung dosanya, keluarin apa surat atau catatan dosanya, ada 99 sijil. Sijil itu seperti buku, kita bilang seperti buku ini. Ini namanya dalam bahasa Arab buku yang panjang ya, yang biasa di toko-toko, di kantor-kantor, itu dalam bahasa Arab namanya sijil. Ya, sijilnya itu panjang sekali. Sijilnya panjang sekali. Semuanya apa itu? Semuanya dosa. Waktu dia lihat ini 99 sijil atau buku, semuanya dosa, orangnya sudah di dalam diri, berarti saya ahli neraka. Putus asa. Tapi Allah Ta'ala bilang, ayo keluarin. Ini orangnya masih punya hak dariku. Apa itu? Haknya apa? Bilang Allah Ta'ala, ayo keluarin. Ada buku kecil. Fayukhraju lahu bitaqah. Bitaqah ini seperti yang kita bilang juga dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu SIM kartu, itu SIM mobil atau SIM HP di dalam bentuk yang ini, atau KTP juga, itu namanya bitaqah. Dalam riwayat hadis, fayakhrijullahu lahu bitaqah. Allah Ta'ala mengeluarkan atau muncul satu buku yang kecil seperti kartu SIM atau seperti kartu KTP. Kecil maksudnya. Ya, orangnya dia bilang, wah ini kecil, manfaatnya apa? Satu di hadapan 99, di itu 99, setiap satu maddul basar. Dia lihat kemarin kita waktu Isra Mi'raj jelasin, itu dia lihat sampai berapa. Mungkin kalau ada yang dokter di sini kita tanya, biasa orang yang normal bisa lihat sampai berapa kilo. Dia masih bisa lihat. Mungkin bilang 5 kilo. Berarti kertas yang tadi itu yang namanya sijil atau buku-buku yang tadi itu panjangnya seperti yang orangnya bisa lihat. Semuanya dosa. Dia bitaka itu yang kecil itu di hadapan buku-buku tadi pasti tidak ada manfaat. Pasti saya ahli neraka. Fayadha'u Ta'ala kartu atau yang kecil itu taruh di kaffatul mizan, itu timbangan. Kita bilang timbangan ada kanan ada kiri. Satu ada dosa yang kiri, taruh ini yang kanan. Di dalamnya apa? Mereka buka, lihat di dalamnya ada la ilaha illallah, karena dia ahli la ilaha illallah. Karena dia ucapan la ilaha illallah, Allah Ta'ala mengeluarkan kertas yang di dalamnya la ilaha illallah, taruh di kanan, sampai itu semuanya buku-buku atau sijil dosa hilang atau terbang. Kenapa terbang? Karena itu Allah Ta'ala sudah mau orangnya ini selamat dari neraka. Jadi buku-buku yang tadi semuanya hilang di hadapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang namanya fadluh, karunia Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala kasih karunia kepadamu, sudah dosa-dosamu yang besar atau yang kecil itu bisa hilang. Tapi Allah Ta'ala kalau mau hitung dosa-dosamu, nasallallahu assalamu alaihi, jadi ahli neraka. Coba artinya apa dalam bahasa Indonesia? Tidak Bilang ada apa? tidak ada dosa kecil jika kau dihadapkan pada keadilannya. Keadilan. Dan Di hadapan apa? Keadilan. Keadilan itu kita yang semuanya yang sudah dengar mereka atau ada dua fulan masuk pengadilan, mereka biasa cari-cari semuanya dari hal yang terjadi. Ini fulan mencuri, mereka tidak bilang, oh kamu mencuri, ayo potong tangannya. Ini kenapa? Ada apa ceritanya, sampai mereka kalau dapat satu kata yang salah keluar dari laki-laki atau dari pihak pertama atau hak yang kedua, mereka cari kenapa jadi seperti itu. Maksudnya pengadilan. Terus
Dan tidak ada dosa besar jika kau dihadapkan pada karunia-Nya. La ilaha illallah. Berarti kita hidup di dalam karunia Allah Ta'ala, bukan pengadilannya. Itu nas'alullah salamah wal afiyah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli yaqin, ahli taubah, ahli ikhlas, ahli ruju' ilaihi innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.